Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Tamim. Pada video ini, saya dan teman-teman saya akan membawakan materi tentang kandungan gizi dalam makanan serta higienitas dan sanitasi pada pengolahan bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh anak-anak sekolah dasar. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya dan teman-teman saya masuk ke materinya. Yang pertama, kandungan gizi pada sosis goreng. Sosis goreng merupakan salah satu jajanan yang sering dikonsumsi oleh anak-anak sekolah dasar. Sosis adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sosis mengandung energi sebesar 452 kilokalori, protein 14,5 gram, karbohidrat 2,3 gram, lemak 42,3 gram, kalsium 28 mg, fosfor 61 mg, dan zat besi 1 mg. Selain itu, di dalam sosis daging juga terkandung vitamin A sebanyak 0 international unit, vitamin B1 0,1 mg, dan vitamin C 0 mg. Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 gram sosis daging dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100%. Selanjutnya, higienitas dan sanitasi pada pengolahan bahan pangan. Dari apa yang saya amati, bahwa rata-rata keseluruhan para penjajah makanan sering mengabaikan pentingnya personal hygiene sebagai salah satu parameter keamanan pangan bagi konsumennya anak-anak. Ketidakpedulian para penjajah dirasa karena proses interaksi antara penjajah dan kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh masing-masing penjajah yang tidak memperhatikan standar keamanan pangan yang baik. Akibatnya adalah hampir semua penjajah tidak tahu tentang syarat umum dalam menjajakan makanannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk jajanan-jajanan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyani Rama, kelas H PGSD UM Buton 2020. Kali ini saya akan menjelaskan kandungan gizi dalam makanan serta higienitas yang sering dikonsumsi oleh anak-anak sekolah dasar. Salah satu contoh makanan yang sering dikonsumsi oleh anak SD yaitu nasi kuning. Nasi kuning adalah makanan yang terbuat dari beras yang dimasak bersama dengan kunyit serta santan dan rempah, dilengkapi dengan ikan dan sayur mayur. Nasi kuning merupakan makanan yang sehat dan bergizi. Mengapa demikian? Karena nasi kuning mengandung karbohidrat, lauk pauk, dan sayur mayur. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi sebagian besar makhluk hidup. Lauk pauk itu biasa disebut dengan protein. Contohnya seperti ikan, telur, tempe, tahu. Protein adalah zat pembangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Kemudian sayur mayur. Sayur mayur merupakan sumber vitamin yang sangat baik bagi tubuh kita. Vitamin berguna untuk menjaga pencernaan dan kesehatan kita. Jadi, nasi kuning adalah makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh supaya tubuh kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan lupa setelah makan kita harus meminum air mineral atau air putih sebanyak 7-8 kali sehari. Setelah kita tahu bahwa nasi kuning adalah makanan yang bergizi, tetapi sebaiknya sebelum kita memakan makanan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu
menggunakan air yang mengalir dan sabun, supaya kuman-kuman yang ada pada tangan kita dapat mati. Karena kalau kita tidak mencuci tangan, maka kuman-kuman yang ada pada tangan kita akan masuk ke dalam tubuh kita. Kuman-kuman itu bisa membuat tubuh kita menjadi sakit. Contohnya seperti muntah. Kuman itu bisa membuat tubuh kita menjadi sakit. Contohnya seperti muntah dan diare. Oleh karena itu, makanan bergizi saja tidak cukup, tetapi kita harus mencuci tangan sebelum makan, supaya makanan yang ada pada tubuh kita terbebas dari virus dan bakteri, sehingga kita bisa sehat dan bisa tumbuh dengan baik. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk hidup sehat dengan makanan yang bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Asriana, kelas H PGSD UM Buton. Kali ini saya akan menjelaskan kandungan gizi serta higienitas makanan pada anak sekolah dasar. Salah satu contoh makanan yang sering dikonsumsi anak sekolah dasar adalah batagor. Batagor adalah singkatan dari bakso tahu goreng yang terbuat dari tahu, kulit pangsit, ikan tenggiri, serta bumbu-bumbu lainnya. Kandungan gizi per porsi batagor adalah energi sebanyak 327 kalori, protein 16,1 gram, lemak sebanyak 17,0 gram, karbohidrat sebanyak 29,3 gram, dan kolesterol sebanyak 75,9 mg. Higienitas pada batagor harus diperhatikan karena kebanyakan penjual batagor hanya sekedar menjual jajanannya saja dan tidak memperhatikan resikonya. Misalnya, 1. Kebersihan batagor yang biasa dijual di pinggir jalan menggunakan gerobak dapat menimbulkan resiko kadar racun kimia yang tinggi, bakteri patogenik, serta kontaminasi debu dan polusi. Kedua, kebersihan peralatan yang digunakan dan tempat pencuciannya. Banyak pedagang apabila mencuci hanya mencelupkan saja dalam ember tanpa menggunakan sabun cuci. Ketiga, para pedagang batagor biasanya menggunakan minyak jelantah untuk menggoreng. Padahal minyak jelantah sudah dilarang karena dapat membahayakan tubuh seperti rasio kanker dan kolesterol tinggi. 4. Para pedagang sering menggunakan pewarna tekstil seperti methano yellow dan rhodamin B yang dapat berbahaya bagi tubuh. Sebaiknya penjual batagor menerapkan higienitasnya seperti 1. Perubahan tempat menyimpan makanan, bahan, dan peralatan menjadi baki tertutup. Kedua, mengganti air dengan air yang bersih mengalir. Dan juga menggunakan sabun cuci piring agar peralatan jauh dari bahaya bakteri. Ketiga, penggunaan warna tekstil diganti dengan pewarna makanan. Keempat, digunakan minyak goreng yang baru pada proses penggorengannya. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Astri, mahasiswi Prodi PGSD kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas IPA mengenai konsep makanan dan kesehatan. Di sini saya akan mengambil contoh makanan atau jajanan yang sering dikonsumsi anak SD, yaitu bubur kacang hijau. Kacang hijau adalah jajanan yang biasa ditemukan di kantin ataupun pedagang kaki lima. Bahan dasar jajanan ini adalah kacang hijau yang mengandung banyak sekali kandungan gizi.
Para pakar gizi mengatakan bahwa khasiat dan manfaat kacang hijau terbukti sangat baik bagi kesehatan otak, hati, jantung, jaringan sel-sel darah, mata, dan organ tubuh lainnya. Di sini saya akan menjelaskan kandungan gizi dan nutrisi pada kacang hijau. Pertama, ada folat. Folat merupakan kandungan kacang hijau yang paling dibutuhkan tubuh. Satu takaran saji kacang hijau atau 202 gram mengandung 321 mikrogram atau setara 80% kebutuhan harian manusia. Kandungan gizi yang kedua yaitu protein. Kandungan gizi kacang hijau juga datang dari protein yang berjumlah 19,2 gram per 202 gram sajian atau 28% dari total kebutuhan manusia akan protein per harinya. Dan dari 202 gram kacang hijau hanya mengandung 0,2 gram lemak jenuh atau 1% dari total lemak jenuh yang aman dikonsumsi per harinya. Kandungan gizi berikutnya yaitu vitamin. Ada banyak kandungan vitamin pada kacang hijau yang membuatnya dianggap sebagai makanan serat bernutrisi. Salah satunya adalah B1 atau tiamin yang meningkatkan nafsu makan serta mengobati diare. Vitamin lain yang terkandung dalam kacang hijau, meski dalam jumlah yang lebih sedikit yaitu vitamin A 2%, vitamin C 8%, dan vitamin B6 20%. Kandungan gizi berikutnya yaitu mineral. Mineral yang paling banyak terdapat dalam kacang hijau adalah mangan, memenuhi 30% kebutuhan harian. Selain mangan, mineral yang terkandung dalam kacang hijau lainnya adalah zat besi, magnesium, fosfor, dan potasium. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang higienitas bubur kacang hijau. Kehigienitasan dalam membuat bubur kacang hijau harus sangat diperhatikan, apalagi yang akan dijual kepada anak-anak SD. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kehigienisan kacang hijau, yaitu mewaspadai 1. Infeksi bakteri. Kacang hijau memiliki antioksidan tinggi dengan mayoritas berupa senyawa fitesin dan isofitesin. Kandungan tertinggi antioksidan dalam kacang hijau ada di fase kecambah atau toge. Namun dalam fase ini, kacang hijau memiliki resiko infeksi bakteri. Cara panen dan penyimpanan yang tidak higienis dapat menyebabkan kecambah kacang hijau mengandung bakteri penyebab penyakit seperti E. coli dan Salmonella. Yang kedua yang harus diwaspadai dalam menjaga kehigienisan kacang hijau yaitu kehigienisan wadah penyimpanan bubur kacang hijau. Kita harus mewaspadai ini karena jajanan ini akan dijual kepada anak SD. Wadahnya harus sangat higienis karena apabila tidak higienis dapat menyebabkan sakit perut, diare, dan muntah. Berikutnya adalah memperhatikan atau mewaspadai kehigienisan bahan dan alat pada proses pembuatan bubur kacang hijau. Berikutnya saya akan menjelaskan sanitas pada pengolahan bahan kacang-kacangan khususnya kacang hijau. Yang pertama, proses pencucian alat dan bahan menggunakan air bersih yang mengalir. Yang kedua, proses memasak kacang hijau menggunakan alat higienis agar bakteri yang masih menempel bisa dihilangkan. Yang ketiga yaitu proses pemilihan kecambah dilakukan dengan baik agar dapat terhindar dari infeksi bakteri. Sekian tugas saya tentang konsep makanan dan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazira, kelas H PGSD UM Buton 2020. Kali ini saya akan menjelaskan kandungan gizi dalam makanan serta higienitas yang sering dikonsumsi oleh
anak-anak sekolah dasar. Salah satu contoh makanan yang sering dikonsumsi oleh anak-anak SD yaitu seperti jajanan pentol telur. Jajanan pentol telur atau sering disebut bakso tusuk adalah sebutan untuk jajanan tradisional serupa seperti bakso, namun kandungan dagingnya lebih sedikit. Pentol merupakan makanan yang sehat dan bergizi. Mengapa demikian? Karena pentol mengandung 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak, 4. Kalsium dan fosfor, 5. Antioksidan, dan 6. Zat besi. Karbohidrat. Karbohidrat berasal dari tepung-tepung sebagai bahan utama pembuatan pentol. Protein. Semua orang tahu kalau daging mengandung protein dan protein digunakan untuk membangun jaringan tubuh yang rusak, membentuk enzim dan hormon, dan menjadi cadangan energi tambahan. Lemak. Lemak dalam jumlah yang tepat berfungsi sebagai penghambat tubuh, pelarut beberapa vitamin, dan cadangan makanan tambahan di samping karbohidrat dan lemak. Kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor membantu pertumbuhan gigi dan tulang. Antioksidan. Sedikit antioksidan yang berasal dari bawang putih membuat si pentol dapat dijadikan alternatif pencegah pertumbuhan sel kanker dan tubuh kita. Dan zat besi. Mendengar kata zat besi. Zat besi ini bukan membuat nilai jual pentol menjadi menurun. Bahkan zat besi akan membuat Anda terhindar dari tampilan pucat pasi. Zat besi adalah salah satu unsur yang diperlukan dalam pembentukan hemoglobin. Hemoglobin adalah sesuatu yang membuat darah kita berwarna merah. Kalau semakin sedikit hemoglobin dalam tubuh kita, semakin pucat nanti penampilan kita. Dan jangan lupa setelah makan kita harus minum air mineral atau air putih sebanyak 7 atau 8 kali. Tetapi sebelum kita memakan makanan, kita terlebih dahulu mencuci tangan dengan air dan sabun supaya kita terhindar dari penyakit atau kuman-kuman yang ada di tangan kita. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Alisha. Saya dari kelas H Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan atau mengidentifikasi salah satu jenis makanan yang dikonsumsi oleh umumnya anak-anak sekolah dasar di kota Bau-Bau beserta kandungan gizi dan higienitasnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil salah satu jenis makanan yaitu somai. Somai adalah makanan dengan siraman bumbu kacang yang biasa dikonsumsi oleh jajanan di anak sekolah dasar. Makanan jajanan mengandung peranan yang cukup penting dalam memberikan asupan energi dan zat gizi lain bagi anak-anak usia sekolah dasar. Beberapa keunggulan makanan jajanan yaitu harganya yang murah, mudah didapat, cita rasanya yang enak dan cocok dengan selera kebanyakan masyarakat.
Siomay mengandung energi sebesar 162 kilokalori, protein 7,5 gram, karbohidrat 24,4 gram, lemak 3,8 gram, kalsium 3,56 mg, fosfor 0 mg, dan zat besi 2,41 mg. Selain itu, di dalam somai juga terkandung vitamin A sebanyak 0 mg, vitamin B1 0 mg, dan vitamin C 0 mg. Hasil tersebut dapat dilihat dengan melakukan penelitian terhadap 170 gram somai dengan jumlah yang dapat dibanyak sebanyak 100%. Makanan jajanan berdampak positif terhadap penganekaragaman makanan sejak kecil dalam rangka peningkatan mutu gizi makanan yang dikonsumsi dan pada akhirnya akan meningkatkan status gizi. Sedangkan makanan jajanan berdampak negatif apabila makanan yang dikonsumsi tidak mengandung nilai gizi yang cukup dan tidak terjamin kebersihan serta keamanannya. Selain menimbulkan masalah gizi, dampak mengonsumsi makanan jajanan yang tidak baik akan mengganggu kesehatan anak, seperti terserang penyakit saluran pencernaan dan dapat timbul penyakit-penyakit lainnya yang diakibatkan pencernaan bahan kimiawi. Hasil uji Badan POM pada 2015 pada jajanan anak di sekolah dasar menunjukkan bahwa 39,95% dari 344 contoh jajanan makanan tidak memenuhi syarat keamanan pangan, juga mengandung bahan berbahaya dan terpapar bakteri patogen. Jenis lain yang tidak memenuhi syarat adalah saus dan sambal. Higienitas jajanan siomay sudah memiliki gambaran pada pedagang jalanan yang sudah memenuhi syarat, tetapi hanya ada satu responden yang memiliki higienitas yang buruk, sedangkan gambaran sanitasi pedagang jalanan belum memenuhi syarat tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.